Selamat sore warga bumiku dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu dipenuhi dengan keberkahan. Oke warga bumi, pada saat ini aku memberikan informasi yang baru-baru ini sempat viral ya. Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia baru saja menaikkan gaji para hakim. Kenaikannya nggak main-main, yaitu sebesar 280%. Cuma kita harus pelajari terlebih dahulu, ini ada beberapa kelas yang atau beberapa klasemen beberapa kelas yang mengalami kenaikan gaji. Tapi sebagai masyarakat awam, terlebih saya sendiri, apakah perlu dinaikkan atau bagaimana kebijakan yang seharusnya diperhatikan oleh Bapak Presiden kita? Tapi kita harus pelajari terlebih dahulu nih ya, apa yang terjadi dan bagaimana pembagiannya kenaikan gaji tersebut. Nah, seberapa penting sih harus kita pahami, harus kita pelajari ini? Mari kita simak beritanya berikut ini. 280%. Prabowo menegaskan saat ini negara butuh hakim-hakim yang tidak bisa dibeli dan tak mudah tergoda sogokan. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Mahkamah Agung menyambut baik rencana kenaikan gaji hakim. MA menyebut peningkatan kesejahteraan bagi hakim merupakan amunisi untuk semakin membangun sistem hukum yang menjamin keadilan. Namun dengan kenaikan gaji, pimpinan MA mengingatkan agar hakim menghindari hedonisme dan gaya hidup mewah. Dengan peningkatan gaji hakim tentunya pimpinan Mahkamah Agung menggarisbawahi dan mengingatkan kepada para hakim seluruh Indonesia untuk menghindari hidup hedon, ya, hidup yang berlebihan, hidup yang bermewah-mewah, ya. Oke, menurut informasi yang saya dapatkan dari CNN dan dari Kompas TV, Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji hakim berdasarkan informasi dari sumber terpercaya. Prabowo umumkan kenaikan gaji hakim hingga 280% untuk golongan junior pada hari Kamis 20 Juni 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim secara signifikan dalam acara pengukuhan 1.451 hakim pengadilan tingkat pertama di Gedung Mahkamah Agung di Jakarta. Kenaikan tertinggi mencapai 280% untuk hakim golongan paling junior atau golongan 3A dengan masa kerja 0 sampai 1 tahun. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dan memperkuat integritas sistem peradilan agar terhindar dari praktik korupsi dan suap. Mantap Pak Prabowo. Jadi kita harus melihat nih ya, tujuan dari Bapak Presiden kita menaikkan gaji itu kita harus garis bawah ini ya, agar terhindar dari praktik korupsi dan suap. Jadi gimana nih kalau kita udah punya penghasilan yang oke, tapi masih disuap terus itu. Nah, ini tujuannya ya Bapak Presiden kita tuh cakep banget, pikirannya sangat jauh ke depan. Detail gaji dan tunjangan saat ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 yang disahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Oktober 2024. Gaji pokok hakim golongan 3A dengan masa kerja 0 sampai 1 tahun saat ini ialah Rp2.780.5.700 dengan tunjangan hakim terendah sebesar 19.600. Memang gajinya 2,7, tapi ini tunjangannya nggak main-main. Satu buah Honda Beat. Kenaikan gaji hingga 280% akan diterapkan secara bertahap dan bervariasi sesuai dengan golongannya. Jadi tidak pukul rata ya teman-teman, ada golongan tertentu yang mendapatkan kenaikan gaji sebesar 280%. Jadi kita akan melihat nanti bagaimana rinciannya.
Gaji pokok untuk golongan lain juga telah disesuaikan. Misalnya golongan 3B yaitu 2.903.000, golongan 3C totalnya 3.024.000, dan golongan 4E tertinggi masa kerja 31 sampai 32 tahun sebanyak 6.373. Alasan kenaikan gaji ini yang perlu kita garis bawahi, ini yang perlu kita ketahui bersama-sama ya. Prabowo menyatakan bahwa gaji hakim tidak mengalami kenaikan signifikan selama 18 tahun. Meskipun mereka menangani perkara bernilai triliunan rupiah, ia menegaskan bahwa kenaikan ini bukan untuk memanjakan hakim, melainkan untuk memastikan independensi dan integritas mereka, sehingga hukum dapat ditegakkan tanpa intervensi atau suap. Prabowo bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengurangi anggaran TNI dan Polri demi mendanai kenaikan ini, dengan harapan hakim tidak lagi dibeli oleh koruptor. Ya, sebenarnya kita harus lebih kritis lagi ya teman-teman. Kenyataannya di lapangan seperti apa kita juga harus mengetahuinya. Apakah hal ini perlu untuk dieksekusi atau ini bisa ditunda terlebih dahulu? Ada beberapa tanggapan dari pihak-pihak publik dan DPR ketika kenaikan ini dinyatakan oleh Bapak Presiden Prabowo. Mari kita lihat apa saja tanggapan dari mereka. Pak Bambang Susatyo dari Golkar menilai kebijakan ini menunjukkan kepedulian Prabowo terhadap kesejahteraan hakim dan martabat peradilan, namun mengingatkan agar hakim memperkuat etika dan moral. Dari Bapak Hasbialah Ilyas dari Partai PKB mendukung kenaikan gaji, tetapi menegaskan hakim harus bebas dari korupsi dan menjaga integritas. Tentu saja integritas harus dijaga. Ia menyebut kasus suap seperti yang melibatkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai catatan kelam yang tidak boleh terulang lagi. Rudianto Lalo berharap kenaikan gaji menghilangkan praktik jual beli keputusan di pengadilan, menjadikan Mahkamah Agung sebagai benteng keadilan. Top banget. Jadi yang namanya hukum itu tidak bisa dibeli ataupun dinegosiasi ya. Terutama untuk bapak-bapak hakim yang sudah mendapatkan apresiasi dari Bapak Presiden Prabowo ini harusnya lebih dalam lagi, lebih fokus lagi untuk menciptakan benteng peradilan di negara kita. Anggaran dan pengawasan. Kementerian Keuangan masih menghitung sumber anggaran untuk kenaikan gaji ini, dengan kemungkinan berasal dari efisiensi belanja. Prabowo menegaskan akan memonitor pelaksanaan kenaikan gaji ini secara ketat. Sementara untuk pegawai lain diminta bersabar karena keuangan negara dinilai cukup kuat untuk mendukung kebijakan serupa di masa depan. Konteks dan harapan. Kebijakan ini merupakan bagian dari agenda reformasi hukum nasional pemerintahan Prabowo Gibran dengan tujuan membangun sistem peradilan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Kenaikan gaji diharapkan mengurangi potensi korupsi di kalangan hakim, terutama setelah citra peradilan tercoreng akibat kasus-kasus suap seperti yang melibatkan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Meski mendapat banyak dukungan, ada pandangan kritis bahwa kenaikan gaji saja tidak cukup untuk memberantas korupsi tanpa pengawasan ketat dan penegakan hukum yang kuat. Oke warga bumi, jadi itu dia tadi beberapa fakta-fakta ataupun berita yang baru-baru ini muncul ya di media sosial. Oke warga bumi, itu dia tadi beberapa berita-berita dan fakta-fakta unik tentang kenaikan gaji hakim yang dikeluarkan oleh keputusan dari Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Nah, gimana menurut kalian? Untuk menghilangkan korupsi di kalangan hakim, Bapak Prabowo Subianto memutuskan untuk menaikkan gaji. Tapi, apakah ini penting? Kalau menurut saya, lebih baik akar permasalahannya saja langsung dihapuskan, seperti korupsi. Bagaimana caranya korupsi itu dihapuskan supaya tidak ada lagi kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia yang mengakibatkan hakim ini terlalu banyak dan sibuk untuk memutuskan keputusan apa yang harus terjadi. Ya, itulah pandangan dari awam, pandangan dari masyarakat awam. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa mengapa tidak memutuskan untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset dari para koruptor tersebut. Saya rasa itu lebih efisien daripada menaikkan gaji dan mengeluarkan anggaran, daripada ketimbang kita memberikan
hukuman yang jelas untuk para koruptor agar mendapatkan efek jera dan tidak melakukan hal-hal yang serupa lagi. Oke, kita akan baca beberapa komentar dari netizen-netizen ya. Oke warga bumi, kita akan lihat beberapa komentar-komentar yang menyatakan pro dan kontra dari beberapa netizen ya. Gajinya naik, keadilannya ikut naik, kualitas nggak der. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kalau gajinya naik, harusnya sih kinerjanya lebih baik juga ya. Gaji guru dinaikin, yang benar. Ya ini sepertinya ada satu warganet yang peduli terhadap gaji guru. Ini mungkin menurut mereka penting juga gaji guru untuk dinaikkan daripada ketimbang menaikkan gaji-gaji hakim ya, yang bahkan selalu berkecimpung dengan urusan korupsi. Sedangkan guru honorer segitu-gitu aja. Pak guru, woi guru, kalau naikin gaji hakim namanya bukan efisiensi anggaran Pak. Ayo ngopi biar nggak ngelantur. Gaji guru honorer dong Pak, naikin. Katanya lagi penghematan, katanya lagi penghematan di negara kita lagi efisiensi, tapi kok menaikkan gaji hakim nggak tanggung-tanggung 280%. Kenapa nggak 100% dulu uji coba gitu kan? Semoga dengan naiknya gaji hakim, GD lagi tuh yang namanya suap-suapan nggak ada lagi. Oh ya, semoga dengan naiknya gaji hakim nggak ada lagi itu yang namanya suap-suapan. Ya makan pribadi lepas pribadi aja ya, jangan suap-suapan ya. Mau komentar nanti dibilang anak abah kaum sakit hati. Ya Allah Pak, PNS para guru honorer yang lebih baik diberikan 280% tuh Pak. Top. By the way, ini gaji hakim pengadilan agama atau pengadilan hukum? Alasannya dinaikin biar nggak korupsi atau apa? Bertanya dengan dengan lemah lembut. Kenapa nggak gaji guru nakes yang dinaikin Pak? Ya, itu dia tadi teman-teman warga bumi sekalian, beberapa komentar-komentar dari warganet. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kayaknya dari tadi yang kontra semua yang saya bacakan. Ya tadi ada beberapa juga yang mungkin setuju dengan kenaikan ini, tapi harus ditunjukkan juga dengan kinerja dan yang harusnya juga sebagai pusat dari perlindungan, dari benteng terakhir dari hukum Indonesia ini, karena negara kita adalah negara yang hukum, taat hukum, harusnya itu lebih diperhatikan ya, supaya warga kita memberikan respon yang baik, memberikan respek, memberikan hormat kepada orang-orang yang berkaitan dengan hukum, bukan malah sebaliknya, oleh karena kenaikan gaji ini malah menilai bahwa itu tidak penting. Memang dari sudut pandang manapun pasti kita punya penilaian masing-masing. Nah, buat kalian semua yang nonton video ini, coba tulis di kolom komentar ya bagaimana pendapat kalian. Nah, sampai jumpa pada video selanjutnya. Hal-hal apa saja yang nanti menarik untuk kita bahas, saya akan buatkan videonya di sini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi. See you on next video.